Oke, di sini kita lanjut lagi untuk materi lingkungan kerja. Selanjutnya di sini ada pengaruh dari karyawan yang tidak puas terhadap pekerjaannya atau tempat kerjanya. Nah, ini menurut Robbins 2007 di halaman 111. Ada 4 yang akan dilakukan karyawan jika dia tidak puas di tempat kerjanya. Yang pertama, biasanya dia keluar ya, exit. Perilaku yang dilakukan ini untuk meninggalkan organisasi, termasuk mencari posisi baru dan mengundurkan diri. Jadi ketika seorang karyawan tidak puas terhadap perusahaan ya atau pekerjaan tersebut, dia misalnya mereka akan keluar ya. Yang kedua, aspirasi atau voice. Secara aktif dan konstruktif berusaha memperbaiki kondisi, termasuk menyarankan perbaikan, mendiskusikan masalah dengan atasan dan beberapa bentuk aktivitas syarikat kerja. Jadi misalnya seorang yang tidak puas terhadap pekerjaannya atau di tempat kerjanya itu biasanya dia melakukan aspirasi ya, atau voice. Jadi bagaimana dia menyampaikan keluhan atau pendapat terhadap apa yang mereka merasa tidak puas di bidang mana misalnya. Nah, seperti misalnya contohnya saya ambil di gaji, bagaimana seorang karyawan tersebut menyampaikan karena tidak dibayarkan misalnya gajinya ya, atau tidak dibayarkan insentifnya dan lain sebagainya. Yang kedua, kesetiaan atau loyalitas. Jadi secara pasif tetapi optimistis menunggu membaiknya kondisi, termasuk membela organisasi ketika berhadapan dengan ancaman eksternal dan mempercaya organisasi dan manajemen untuk melakukan hal-hal yang benar. Jadi yang ketiga ini ya, bisa saja karyawan itu melakukan kesetiaan ya, atau loyalitas. Jadi dia menunggu kondisi membaik di perusahaan atau di tempat dia bekerja. Termasuk misalnya melakukan klarifikasi atau pembelaan organisasi terhadap ancaman eksternal ya dari luar. Yang keempat, pengabaian ya. Jadi pengabaian ini secara pasif membiarkan kondisi menjadi lebih baik, termasuk ketidakhadiran atau keterlambatan yang terus-menerus, kurangnya usaha dan meningkatnya angka kesalahan. Jadi bagaimana misalnya seorang karyawan itu kalau tidak puas dia biasanya membiarkan saja, mengabaikan, acuh tak acuh terhadap kondisi yang terjadi di perusahaan tersebut ya. Nah, bahkan tidak aktif ya atau tidak hadir di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Selanjutnya di sini ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Ya, di sini ada beberapa pendapat, namun saya ambil ini menurut Rektor 1997 ya. Yang pertama, faktor yang menyebabkan kepuasan kerja dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kategori umum, yaitu faktor lingkungan pekerjaan dan faktor individu. Di faktor lingkungan pekerjaan di sini yang pertama ada karakteristik pekerjaan. Individu yang merasa puas intrinsik ya, ketika melakukan pekerjaan dan tugasnya akan menyukai pekerjaan mereka dan memiliki motivasi untuk memberikan kemampuan yang terbaik. Jadi misalnya di karakteristik pribadi itu atau faktor yang pengaruhi terhadap kepuasan kerja ini bagaimana seorang individu merasa puas intrinsik ya. Jadi intrinsik itu kepuasan dari dalam diri seseorang. Ya. Itu akan melakukan pekerjaan atau tugas-tugasnya yang akan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, itu faktor pekerjaan. Yang kedua, atau lingkungan pekerjaan yang kedua adalah batasan dari organisasi. Batasan dari organisasi adalah kondisi lingkungan pekerjaan
yang menghambat performa pekerjaan karyawan. Karyawan yang mempersiapkan adanya tingkat batasan yang tinggi cenderung untuk tidak puas dengan pekerjaannya. Jadi adanya batasan dari organisasi. Misalnya ingin melakukan sesuatu atau ide-ide, tapi diberikan batasan oleh organisasi. Yang ketiga, peran dalam pekerjaan. Jadi peran dalam pekerjaan ini bagaimana seseorang ya yang memiliki hubungan antar kepuasan kerja. Di sini karyawan yang mengalami ambiguitas atau peran ketika ia memiliki kepastian mengenai fungsi dan tanggung jawabnya dalam pekerjaan. Sedangkan konflik peran terjadi ketika individu mengalami tuntutan yang bertentangan dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Jadi misalnya bagaimana seseorang karyawan itu memiliki peran ya, tapi dia itu bertentangan dengan tanggung jawabnya. Artinya dia mengerjakan sesuatu yang bukan sebenarnya merupakan tanggung jawabnya. Yang keempat, konflik antar pekerja. Jadi konflik antar pekerja ini pekerja dan keluarga ya. Jadi konflik antar pekerja dan keluarga ini terjadi ketika tuntutan dalam pekerjaan dan tuntutan keluarga saling bertentangan. Konflik tersebut memiliki hubungan antar signifikan dengan kepuasan kerja karyawan. Karyawan yang mengalami tingkat konflik yang tinggi cenderung untuk memiliki tingkat kepuasan kerja yang rendah. Jadi karyawan biasanya yang melakukan konflik ya antar keluarga ataupun individu itu cenderung rendah tingkat kepuasan kerjanya. Yang kelima, gaji. Nah, hubungan antar tingkat gaji dengan kepuasan kerja cenderung lemah. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa gaji bukan merupakan faktor yang sangat kuat pengaruhnya terhadap kepuasan kerja. Walaupun tingkat gaji bukan merupakan hal yang penting, keadilan dalam membayar gaji dapat menjadi sangat penting karena karyawan keadilan pembayaran gaji dapat menjadi sangat penting karena karyawan yang membandingkan dirinya dengan karyawan lain akan tidak puas jika ia memperoleh gaji yang lebih rendah dari karyawan lain dengan pekerjaan yang sama. Jadi misalnya sebenarnya gaji ini tidak menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Tetapi ketika pembayaran gaji ini tidak sesuai dengan semestinya, misalnya si A dengan si B sama-sama melakukan sama-sama jabatan, sama-sama melakukan hal yang sama, tetapi ketika pembayaran gaji tidak sama, inilah yang sebenarnya mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Yang keenam, stres kerja. Dalam setiap pekerjaan, setiap karyawan akan menghadapi kondisi dan situasi yang dapat mereka rasakan tertekan atau stres. Kondisi dan situasi tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh keadaan emosional pada waktu yang dirasakan oleh perusahaan atau karyawan. Jadi bagaimana sebenarnya ketika ada keluhan ketika ada stres yang terjadi di perusahaan atau di karyawan tersebut, bagaimana seorang pimpinan itu bisa melakukan pendekatan atau memberikan solusi kepada karyawan tersebut. Selanjutnya di sini ada faktor individu karakteristik pribadi. Jadi karakteristik pribadi ini merupakan pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Jadi bagaimana sebenarnya karakteristik pribadi seperti bagaimana seorang individu hubungan emosional dan lain sebagainya itu mempengaruhi kepuasan kerja artinya penjiwaan dari seseorang itu. Yang kedua, kesesuaian antar individu dengan pekerjaannya. Terkadang juga ini kita merasa terpaksa melakukan pekerjaan itu karena misalnya tidak ada yang bersedia atau siap ditempatkan di pekerjaan. Selanjutnya ada penelitian-penelitian terdahulu, saya kira nanti dibaca saja
Nah, di sini ada teori, ada teori ya, teori klasik ini mengenai faktor motivasi ya, faktor motivasi dalam bekerja. Yang pertama di sini ada teori menurut Friedrich Esbeck ya. Dalam Esbeck ini dia berpendapat ada dua. Yang pertama ada faktor motivasi dan faktor lingkungan. Di faktor motivasi di sini ada kepuasan terhadap pekerjaan. Jadi bagaimana karyawan itu atau perusahaan selalu memberikan kepuasan terhadap pekerjaan. Yang kedua, keberhasilan yang diraih. Jadi bagaimana seorang karyawan itu merasa dihargai terhadap keberhasilan yang diraih oleh seperti ada kinerja yang baik serta ada target yang melampaui batas tertentukan, itu harus diberikan reward kepada karyawan tersebut. Yang ketiga, kesempatan tumbuh. Ya. Jadi misalnya adanya jenjang karir atau kenaikan pangkat, golongan atau jabatan tertentu kepada karyawan yang memiliki kinerja baik. Yang keempat, kemajuan dalam karir. Jadi adanya perkembangan ya karir, misalnya sebelumnya menjadi kepala subbagian ya, untuk tahun depan karena kinerjanya baik bisa diberikan untuk menjadi kepala bagian ya, atau bahkan bisa diberikan menjadi manajer. Yang kelima, pengakuan orang lain. Jadi terkadang juga seorang karyawan itu dia hanya sebenarnya tidak butuh dalam bentuk materi, tapi bagaimana ada pengakuan ya, khususnya dari pimpinan atau rekan sejawat yang diberikan. Ya. Kalau yang dilakukan misalnya di perusahaan-perusahaan penjualan itu ya atau pembiayaan, biasanya ada pemasangan ya, karyawan terbaik misalnya di bulan ini dan sebagainya. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini ada 7. Yang pertama, situasi seseorang dalam organisasi. Artinya bagaimana tingkat jabatan atau pendidikan seseorang dalam organisasi tersebut. Yang kedua, hubungan karyawan dengan atasan. Sebagai karyawan yang loyal, bagaimana kita selalu ya, biarpun ada pergantian atau perselisihan, tetap kita harus loyal kepada atasan. Yang ketiga, hubungan seorang karyawan dengan rekan kerja. Jadi bagaimana hubungan antar sesama sejawat ya, atau khususnya yang ada di dalam satu ruangan itu kita selalu menjaga. Yang keempat, kebijakan organisasi. Nah, terkadang juga dalam satu organisasi ada kebijakan-kebijakan khusus atau ada kebijakan tertentu yang diberikan, ya silakan harus dipatuhi sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kelima, sistem administrasi organisasi. Saya contohkan misalnya waktu sebelum pandemi kebanyakan orang menggunakan sistem secara manual ya, karena pandemi memaksa untuk menggunakan secara daring atau online. Ya, jadi bagaimana sistem administrasi ini bisa menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada saat itu. Yang keenam, kondisi kerja. Jadi bagaimana kondisi seseorang dalam melakukan pekerjaan. Artinya siap atau tidak melakukan pekerjaan tersebut. Yang ketujuh, sistem imbalan yang berlaku. Jadi misalnya ada pekerjaan yang diselesaikan dalam kurun waktu tertentu, ya silakan berikan imbalan yang sesuai atau yang berlaku atau yang setelah disepakati sebelumnya kepada karyawan yang telah melakukan pekerjaan tersebut atau berkinerja baik tersebut. Nah, di sini selanjutnya ada teori menurut Abraham Maslow ya. Yang pertama, faktor yang pertama itu faktor motivasi yang pertama adalah kebutuhan psikis dan biologis. Jadi bagaimana seorang karyawan itu terpenuhi kebutuhan psikisnya dan kebutuhan biologis. Yang kedua, kebutuhan kebebasan dari ancaman. Jadi bagaimana seorang karyawan misalnya yang bekerja di ketinggian ya, selalu memperhatikan safety ya, atau keamanan bagi ancaman jiwanya ya dalam bekerja. Yang ketiga, kebutuhan sosial.
Jadi bagaimana seseorang itu untuk selalu ya merasa dihargai atau diberikan reward ya atau penghargaan kepada kita. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan diri. Jadi terkadang juga di perusahaan-perusahaan ya biasanya untuk penghargaan diri itu biasanya diberikan kepada perusahaan. Ya. Kalau untuk di kantor-kantor atau dinas jarang biasa dilakukan. Yang kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri. Jadi bagaimana orang itu mengekspresikan ya apa yang menjadi ide positif untuk perkembangan atau kemajuan organisasi tersebut. Selanjutnya, di sini ada konsep operasional variabel ya. Di sini nanti teman-teman bisa lihat ini nanti untuk ini diperoleh nanti pada saat akan teman-teman melakukan penelitian ya, penelitian misalnya khususnya mengenai lingkungan kerja dan kepuasan kerja ya. Setelah nanti melakukan semester 8 tentunya teman-teman akan melakukan penelitian ya. Itu jadikan sebuah karya tulisnya. Jadi di sini sebenarnya hanya berupa perbandingan ya antara hubungan antara lingkungan kerja dengan kepuasan kerja. Ada di sini sudah tadi dibahas mengenai definisi ya, ada indikator-indikatornya dan sebagainya. Selanjutnya mungkin itu saja ya. Ya sudah habis ya. Nah, mungkin itu saja untuk hari ini. Untuk absensinya sebenarnya biasanya saya menulis masih cuma kayaknya untuk ini hari belum bisa ya, masih maintenance, ada perubahan data ya. Ada perubahan datanya ini tidak main-main ya, karena perubahan data itu dari migrasi data ya dari SDA ke universitas yang dilakukan oleh teman-teman di tim IT. Oke, selanjutnya mungkin ada yang kerja ya. Kita kan membahas ini mengenai lingkungan kerja ya. Mungkin teman-teman ada yang mau cerita kondisi lingkungan kerjanya misalnya di sana tempat kerjanya ya. Nah, khususnya tadi terkait dengan faktornya, faktor indikator lingkungan kerja. Misalnya bagaimana cahaya, warna, udara, suara di tempat kerjanya ya. Nah, mungkin bisa teman-teman berbagi ya bagaimana pengalaman ya lingkungan kerja tempat kerja. Apakah lingkungan tempat kerjanya menggunakan pendingin ruangan atau bagaimana, itu mungkin nanti bisa diceritakan ya. Kalau